Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardia Cindy Ramadhani dari Reguler 1 PSIK 2019 FKUB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah menginterpretasi hasil pemeriksaan EKG dan mendemonstrasikan mengenai edukasi tentang transfusi darah. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu cara menginterpretasikan hasil pemeriksaan EKG. Nah, soal nomor 1 ujian praktikum yaitu melakukan interpretasi gambaran EKG berikut ini. Yang pertama yaitu kita menentukan gelombang P yang mana, gelombang QRS yang mana, gelombang T yang mana, dan U apakah ada tidaknya. Gelombang P terdapat di sini dikarenakan sebelum gelombang QRS. Kemudian kita mencari gelombang Q, R. R terlebih dahulu, R-nya terdapat di sini. Itu yang paling tinggi dan melebihi gelombang P. Dan gelombang Q terdapat di sini sebelum gelombang titik R, kemudian QRS di sini, kemudian habis S gelombang T. Gelombang T terdapat pada setelah gelombang QRS. Berarti di sini. Selanjutnya gelombang U tidak terdapat dikarenakan selanjutnya ini sudah termasuk gelombang P. Selanjutnya P kita tulis terlebih dahulu. P gelombang P selanjutnya kita menentukan gelombang Q selanjutnya. Gelombang T, dan sepertinya semuanya tidak ada gelombang U, hanya terdapat gelombang P, QRS, dan T. Banyak gelombang S. Dan seterusnya seperti itu. Nah, setelah kita menentukan gelombang P, QRS, dan T, dikarenakan U tidak ada, maka tidak dituliskan. Langkah yang pertama yaitu kita menentukan irama jantung.
Untuk cara menentukan irama jantungnya itu kita menentukan dari gelombang R ke R. Apakah jaraknya sama atau tidak? Ini bisa menggunakan cara mengukur dengan pensil atau pena atau benang. Namun dikarenakan untuk mempermudah di sininya, saya menggunakan panah. Dari titik R sampai titik R selanjutnya. Untuk menentukan apakah sama atau tidak untuk jarak selanjutnya, itu kita tinggal copy paste saja. Jika sama itu artinya berarti reguler atau teratur. Kita hitung sampai akhir. Baik, dikarenakan jaraknya sama, berarti jarak antara R ke R lainnya sama, sehingga irama jantung pada hasil EKG tersebut menunjukkan bahwa irama jantung reguler atau teratur, sehingga tidak ada kelainan pada irama jantung. Untuk langkah selanjutnya kita menentukan frekuensi denyut jantung atau heart rate. Cara menentukannya agar mempermudah melihatnya, saya dikarenakan jaraknya sama, kita mengambil satu gambar satu gelombang saja. Nah, untuk cara menentukan frekuensi denyut jantung atau heart rate ini, kita menentukan atau mengukur atau menghitung jarak antara R dengan rumus. Dikarenakan ini iramanya reguler, kita menggunakan rumus HR sama dengan 300 dibagi X, di mana X adalah jumlah kotak besar. Menggunakan rumus feeding metode. Metode pembagian. Di mana kita menghitung untuk rumusnya itu 300 dibagi X, di mana X adalah jumlah kotak besar. Kemudian kita menghitung kotak besarnya.
didapatkan, kita sebut saja ini itu adalah X. Dikarenakan agar mempermudah untuk menghitungnya. Sama dengan kita menghitung di sini terdapat dua kotak besar, 1, 2. Nah, di sini lebih 3 kotak kecil. Jadi dapat dituliskan yaitu 2 kotak besar dan 3 kotak kecil. Untuk mempermudah menghitungnya nanti, itu 1 kotak besar kan terdiri dari 5 kotak, jadi 3 dibagi 5 dan didapatkan hasilnya itu 3, 0,6. Jadi X sama dengan 2 ditambah 0,6 sama dengan 2,6. Nah, langsung masukkan ke rumus bawah sini, yaitu 300 dibagi 2,6 sama dengan 300 dibagi 2,6, yaitu didapatkan 115,38. Nah, dikarenakan ini hertz dan kita bulatkan saja menjadi 115 kali per menit. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pasien mengalami takikardia, yang artinya keadaan di mana detak jantung melebihi batas normal. Karena kan normalnya itu 60 sampai 100 X per menit. Nah, jika lebih dari 100 kali per menit itu dikatakan takikardi, dan jika lebih kurang dari 60 itu dikatakan bradikardi. Nah, sehingga pada langkah frekuensi denyut jantung ini didapatkan pasien mengalami takikardi. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita menentukan aksis jantung. Dikarenakan pada gambar tidak dicantumkan atau tidak diketahui ini lead keberapa atau gelombang apa, maka aksis jantung tidak bisa diketahui. Dikarenakan aksis jantung ini dihitung pada lead ke-1 dan gelombang AVF. Untuk langkah selanjutnya kita menghitung gelombang P. Gelombang P kita ambil yang tanpa garis. Kita ambil gambar yang ini agar mempermudah menghitungnya. Untuk gelombang P, ini kita menghitung gelombang P, lebar gelombang P. Yaitu dari gelombang P ini dari awal gelombang P sampai akhir
gelombang P. Nah, seperti ini. Nah, untuk cara menghitungnya itu menggunakan gelombang beta ada, dan itu juga ada yang sama. Untuk meyakinkan lagi, kita menghitung, kita sebut ini huruf A. Nah, A sama dengan itu. Untuk menghitungnya, hitung kotak kecilnya. Itu terdapat kotak kecil 1, 2, 3. Berarti 3 kotak kecil ini setara dengan 3 kotak kecil dikali 0,04 detik sama dengan 0,12 detik. Nah, dari hasil EKG tersebut itu menunjukkan lebar gelombang P adalah 3 kotak kecil atau setara dengan 0,12 detik. Itu hal tersebut diartikan bahwa gelombang P normal dikarenakan normalnya itu kurang dari 3 kotak kecil atau tidak lebih dari 3 kotak kecil. Sehingga dapat dikatakan gelombang P ini normal dan tidak ada kelainan apapun. Untuk selanjutnya yaitu kita menentukan interval PR. Ini juga cara menentunya hampir sama kayak gelombang P. Nah, interval PR ini dari awal P sampai akhir, dari awal P sampai awal gelombang QFS. Berarti di sini sampai sini. Karena titik Q-nya itu berada di sini. Ini berada di sini. Nah, sehingga ini kita sebut huruf B saja. B. Nah, mempermudah, jadi kita menghitung kotak B. Kotak kecil berarti ada 1, 2, 3, 4. Berarti terdapat 4 kotak kecil. Ini setara dengan 4 kotak kecil dikali 0,04 detik. Mengapa 0,04 detik? Dikarenakan satu kotak kecil itu senilai 0,04 detik. Maka didapatkan ini 0,16 detik. Jika kita jadikan milisecond itu 160 milisecond. Sehingga dapat ambil kesimpulan dari hasil EKG di atas menunjukkan bahwa lebar interval PR adalah 4 kotak kecil setara dengan 0,16 detik. Hal tersebut diartikan bahwa interval PR normal karena normalnya itu 3 sampai 5 kotak kecil
atau setara dengan 0,12 second sampai 0,20 second. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa interval PR ini tidak terdapat kelainan apapun. Langkah selanjutnya itu kita menentukan kompleks RS. Kompleks QRS ini kita ambil dari gelombang QRS ini itu dari awal Q sampai akhir S. Dari awal Q sampai akhir S. Dari awal Q sampai akhir S. Kita tarik garis. Dari awal Q di sini sampai akhir S di sini. Nah, Q-nya kan di sini. Untuk S-nya di sini. Itu kita sebut E. Ini sama dengan terdapat 1, 2, 3 kotak kecil. Kotak kecil setara dengan 3 kotak kecil dikali 0,04 detik, yaitu 0,12 detik. Sehingga dapat diambil kesimpulan dari hasil EKG tersebut ditunjukkan bahwa kompleks QRS adalah selebar 3 kotak kecil atau setara dengan 0,12 detik. Hal tersebut menunjukkan bahwa kompleks QRS normal dikarenakan normalnya durasinya itu kurang dari 0,12 detik atau tidak lebih dari 3 kotak kecil. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pada kompleks QRS ini tidak terdapat kelainan apapun. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita menentukan gelombang Q. Gelombang Q. Gelombang Q. Itu gambarnya kita gelombang Q. Nah, gelombang Q ini dihitung pada lead kedua, 3, dan gelombang AVF. Dikarenakan pada gambar soal ini tidak ditentukan atau tidak diketahui apakah ini lead keberapa, pada gelombang apa, sehingga pada gelombang Q ini tidak dapat diketahui. Dikarenakan gelombang Q hitung pada lead 2, 3, dan gelombang. Selanjutnya yaitu kita menghitung segmen ST. Untuk segmen ST ini kita bisa menentukan apakah pasien mengalami cedera akut AMI atau depresi atau normal. Seperti yang di atas. Segmen ST ini dari akhir S sampai awal T. Akhir S sampai awal T. Di ini.
Nah, ini kan menunjukkan adanya kenaikan pada segmen ST. Itu ini ada kenaikan pada segmen ST. Nah, ini jika naik itu mengindikasikan bahwa pasien mengalami cedera akut AMI atau akut miokard infark. Karena normalnya itu sejajar dengan garis horizontal. Ini tersebut. Meningkat atas. Karena kalau tidak sejajar dengan garis horizontal itu kan bisa juga ke bawah, itu menandakan depresi. Karena kan ini meningkat ke atas sehingga mengindikasikan mengalami cedera akut AMI. Akut miokard. Dikarenakan Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan yang di atas tadi yang kita cari, itu dapat diambil bahwa pasien mengalami irama teratur atau disebut dengan reguler dengan dikarenakan HR-nya itu melebihi batas normal, itu melebihi 100 kali per menit, maka kita sebut kalikardia. Dan juga sinus itu kan artinya kita tadi normal, teratur iramanya, jadi dikatakan sebagai sinus takikardia yang ditandai dengan HR meningkat atau melebihi 100 kali per menit, dan yaitu didapatkan pada hasil pasien 115 kali per menit tadi. Juga adanya gelombang P yang artinya normal, dan juga kompleks RS juga normal. Lalu mengapa reguler? Itu dikarenakan jarak antara R ke R lainnya itu sama. Katakan reguler. Kemudian interval PR itu 160 meter second. Itu normal dikarenakan normalnya itu 120 sampai 200. Nah, namun terdapat kelainan pada segmen ST, yaitu pasien mengalami cedera akut AMI. Ikan pasien atau akut miokard infark. Jadi dapat ditemukan bahwa pasien ini irama jantungnya reguler dan sinus takikardia, tetapi pada segmen ST itu pasien mengalami cedera akut AMI atau akut miokard infark. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada soal yang kedua, hasil pemeriksaan EKG ini juga untuk menentukan apakah ada kelainan seperti tadi atau tidak. Nah, kita pada awalnya itu kita menentukan gelombang P terlebih dahulu. Gelombang P. Lalu kita menentukan gelombang Q.
Hi itu sebelum gelombang naik ke atas, seperti sini. Lalu gelombang R, S terlebih dahulu agar tidak naik ke atas, seperti S untuk sini. Lalu gelombang R. Setelah itu gelombang T. Setelah T itu U. Nah, di sini sepertinya tidak ada gelombang U. Maka ini kita bisa lanjutkan saja. Ini termasuk gelombang P. Ini juga. Seterusnya seperti itu. Ini sama gambarnya. Jadi kita R-nya juga sama. R. Dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya gelombang T. Kemudian kita menentukan apakah ada gelombang Q atau tidak. Nah, di sini gelombang Q. Nah, ini juga Q, ini Q, ini Q, ini Q, ini Q. Q semuanya, terdapat semuanya gelombang Q. Kemudian gelombang S. Gelombang S, ini S, ini S, S. Terdapat semua gelombang S. Nah, ya, langkah pertama yaitu kita menentukan nama jantung. Nama jantung ini kita, seperti tadi, kita menghitung jarak antara R1 ke R yang lainnya. Apakah sama atau tidak? Untuk caranya kita bisa melakukan garis panah pada awal. Yang pertama, kita langsung copy paste saja untuk memindahkan ke jarak R berikutnya. Ini artinya ini sama. Untuk yang kedua ini sama. Sepertinya. Nah, ya benar. Untuk jaraknya ini sama semua, berarti dapat disimpulkan jarak antara R ke R lainnya itu sama. Sehingga irama jantung dari hasil EKG tersebut menunjukkan bahwa irama jantung reguler atau teratur. Jadi tidak ada kelainan apapun pada irama jantung. Untuk langkah selanjutnya itu kita menentukan frekuensi denyut jantung atau HR, heart rate. Nah, untuk cara menentukannya itu kita ambil pada gambar. Untuk cara menentukannya ini kita sudah mengetahui irama jantungnya. Nah, irama jantungnya itu kan reguler, berarti kita menggunakan metode pembagian atau dividing metode seperti tadi. Dengan rumus HR sama dengan 300 dikali X sama dengan, dimana X merupakan jumlah kotak besar. Nah, untuk mempermudah kita, nah di sini kan terdapat
dua kotak besar, dua kotak 1, 2, dan lebih 1. Kenapa lebih 1? Dikarenakan di sini ada 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, 4-nya kan di sini. Nah, di sini kan tidak garis besarnya tidak menyentuh yang garis kepalanya. Berarti saya menentukan bahwa lebih dari 1 kotak. Berarti kita seperti ini X saja. Sama dengan 2 kotak besar dan 1 kotak kecil. Dimana 1 kotak besar kan terdiri dari 5 kotak kecil, jadi 1 dibagi 5 sama dengan 1 dibagi 5 sama dengan 0,2. Jadi X sama dengan 2 ditambah 0,2 sama dengan 2,2. Nah, langsung saja masuk ke rumus, yaitu 300 dibagi 2,2 sama dengan 136,36,36. Nah, dikarenakan ini koma, maka kita bulatkan saja menjadi 136 kali per menit. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan frekuensi denyut jantung atau HR ini, pasien mengalami takikardia. Dikarenakan takikardia kan detak jantung yang melebihi 100 kali per menit atau melebihi, karena normalnya itu 60 sampai 100 kali per menit. Sehingga dengan dapat disimpulkan bahwa frekuensi HR-nya ini pasien mengalami takikardia. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita menentukan aksis jantung. Karenakan juga pada gambar tersebut tidak menunjukkan ini lead keberapa dan tidak ada gelombang AVF, maka aksis jantung tidak dapat diketahui atau tidak dapat dihitung. Karenakan aksis jantung ini dihitung pada lead ke-1 dan gelombang AVF menggunakan sumbu seperti sumbu X dan sumbu Y. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan, kita mau hitung gelombang P. Nah, untuk caranya itu kita agar lebih memperjelas dan memudahkan untuk menghitung. Ini gelombang P adalah dari awal gelombang P, yaitu di sini, sampai akhir gelombang P. Kita dapat ambil garis dari sini ke sini. Nah, didapatkan X sama dengan terdapat 3 kotak kecil seperti 1, 2. Nah, ini itu 1, 2, 3. Jadi terdapat 3 kotak kecil.
setara dengan 3 kotak kecil kali 0,04 dikarenakan satu kotak kecil itu nilainya 0,04 berarti 0,12 detik. Nah, dari hasil EKG di atas menunjukkan bahwa lebar gelombang P adalah 3 kotak kecil. Nah, ini dia mengartikan bahwa gelombang P tidak ada kelainan apapun dikarenakan normalnya itu kurang dari 3 kotak kecil atau tidak lebih dari 3 kotak kecil. Nah, untuk langkah selanjutnya itu interval PR. PR ada di sini juga. Kita sebut dengan kita cari antara garis dulu PR ini dari awal P sampai awal gelombang QRS. Berarti ini di kesini ini sampai sini. Nah ya. Terus kita sebut dengan B. Ini sama dengan 4 kotak kecil dikarenakan ini lebih dari satu ini. Ini lebih satu. Ini lebih satu. 4 kotak kecil. Dengan kali 0,04 detik. 0,16 second atau sama dengan 60 milisecond. Nah, dari hasil tersebut menunjukkan bahwa interval PR adalah lebar kotak kecil dan itu artinya normal dikarenakan normalnya itu 3 sampai 5 kotak kecil atau 0,12 sampai 0,2 second. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada gelombang interval PR ini tidak ada kelainan apapun. Selanjutnya itu kita menghitung gelombang QRS. Tarik garis terlebih dahulu. QRS itu dari awal Q sampai akhir S. Itu di sini dikarenakan ini gelombang Q, gelombang akhir S, berarti 1 kotak kecil. C sama dengan kita sebut itu QC. Kecil setara dengan 0,04 dikalikan 1 dikali 0,04 detik. Nah, dari hasil EKG tersebut ditunjukkan bahwa kompleks QRS adalah selebar 1 kotak kecil atau setara dengan 0,4. Ini disebut menunjukkan, diartikan bahwa kompleks
kompleks QRS normal. Karena kan normalnya itu tidak lebih dari 0,12 detik, setara dengan kurang dari 3 kotak kecil. Sehingga pada kompleks QRS ini tidak ada kelainan apapun. Selanjutnya yang terakhir yaitu segmen ST. Saya menggunakan gambar ini juga segmen ST-nya terlihat dengan jelas, yaitu segmen ST-nya sejajar dengan garis horizontal. Ini di akhir S, ini di akhir S, dan di awal T. Ini. Nah, ini sejajar ini. Nah, ini sejajar. Nah, jadi kita sebut ini D, sejajar dengan garis horizontal. Dari hasil EKG tersebut menunjukkan bahwa segmen ST sejajar dengan sejajar dengan garis horizontal. Perhatikan bahwa segmen ST normal, tidak ada kelainan depresi atau AMI, sehingga dapat disimpulkan bahwa pasien mengalami irama teratur atau disebut dengan reguler dengan sinus. Karena teratur kita sebut dengan sinus, dengan takikardia juga dikarenakan HR-nya melebihi dari 100 kali per menit. Yang ditandai dengan HR-nya itu lebih dari 100 kali per menit, yaitu didapatkan 136 kali per menit. Adanya gelombang E juga dan diikuti kelompok kompleks QRS yang berarti normal, dan juga jarak antara R ke R sama, disebut dengan reguler, dan juga interval PR 160 milisecond, ini normal. Nah, dan juga pada segmen ST didapatkan pasien tidak mengalami depresi atau cedera akut AMI. Sehingga pasien dikatakan sebagai mengalami sinus takikardia dengan irama teratur atau reguler, dan juga pada segmen ST tidak mengalami depresi dan juga tidak mengalami cedera akut AMI. Sekian video dari saya, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk selanjutnya yaitu video demonstrasi edukasi pada transfusi darah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu.
sampai jam 2 siang nanti. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Oh iya, Ibu Dewi. Saya cek identitas terlebih dahulu ya Bu. Baik, permisi Ibu. Baik, dengan Ibu Dewi, usianya berapa Ibu? Ya baik, 40 tahun. Yang benar ya Ibu. Bagaimana kondisi Ibu saat ini, perasaan Ibu saat ini, apakah ada yang dikeluhkan? Oh iya, di sini saya akan melakukan pemeriksaan kondisi Ibu dan memberitahukan mengenai kondisi Ibu dari hasil pemeriksaan laboratorium, dan juga saya akan menjelaskan mengenai persyaratan apa yang harus dilakukan sebelum 1 minggu ke depan untuk melakukan tindakan. Mungkin membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit, dan tepatnya di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Ya baik Ibu. Saya cek tekanan darahnya terlebih dahulu ya Ibu. Saya izin cuci tangan terlebih dahulu Ibu. Ibu, saya cek dulu ya Ibu. Aktivitas Ibu hari ini apa aja Ibu? Oh iya, sudah makan pagi ya Ibu? Alhamdulillah, harus dihabiskan ya Ibu. Baik Ibu, untuk hasilnya normal ya Ibu, yaitu 120/80. Nah, untuk denyut nadinya juga normal Ibu, yaitu 90 kali per menit. Dan juga dari hasil catatan kesehatan Ibu itu didapatkan berat badan Ibu 48 kg, dan juga dari hasil pemeriksaan hasil laboratorium, yaitu pemeriksaan darah lengkap atau DL, itu didapatkan kadar HB Ibu itu 7,2 gram per desiliter, dan itu dalam rentang tidak normal ya Ibu, dikarenakan normalnya itu 12-16 gram per desiliter itu untuk perempuan, dan sehingga Ibu itu membutuhkan darah minimal 3 atau 4 kantong darah berjenis PRC, karena tujuan transfusi PRC ini untuk meningkatkan kadar HB pada tubuh Ibu. Saya juga mendapatkan pesan dari dokter untuk disampaikan kepada Ibu bahwa 1 minggu kemudian Ibu akan menjalani operasi mastektomi, yaitu operasi pengangkatan payudara yang bertujuan untuk mengangkat atau menghilangkan sel kanker pada payudara Ibu. Untuk memenuhi persyaratan menjalani operasi tersebut, Ibu harus menjalani transfusi darah berjenis PRC dengan minimal kantong darah yaitu 3 atau 4. Dengan demikian, untuk memenuhi persyaratan menjalani operasi tersebut, Ibu membutuhkan 3 atau 4 minimal kantong darah berjenis PRC, dikarenakan 1 kantong PRC itu dapat meningkatkan 1 kadar HB pada Ibu. Seperti itu Ibu. Saya yakin Ibu pasti kuat dan bisa melewati kondisi ini. Alhamdulillah juga Ibu juga sudah memiliki 2 orang anak dan sudah sekolah semua Ibu. Jadi Ibu tetap harus bersyukur karena masih diberi kesempatan sama Allah SWT bisa tetap hidup kuat dan bisa merawat anak-anak Ibu. Baik, untuk itu sepertinya Ibu juga belum mengetahui apa itu transfusi. Dengan demikian saya akan menjelaskan apa itu transfusi, tujuannya, prosedur singkatnya, dan juga reaksi apa yang timbul ketika menjalani transfusi. Nah, transfusi darah itu adalah proses pemindahan atau komponen darah dari seseorang atau pendonor kepada penerima atau orang lain. Nah, setiap transfusi darah itu harus dilakukan atas dasar melihat gejala, melihat penyakit, pemilihan volume dan jenis darah, dan juga waktu transfusi yang tepat. Nah, tujuan dari transfusi ini untuk meningkatkan volume darah pada tubuh dan juga mempertahankan
tingkat hemoglobin dalam batas normal atau meningkatkan juga bisa, dan juga dapat menggantikan komponen darah tertentu. Semisal itu darah kotor pada tubuh ibu itu akan tergantikan oleh darah yang baru, seperti itu ibu. Mungkin dari sini apakah ada yang ditanyakan ibu? Nah, pemilihan dan jenis volume darah ini tergantung pada penyakit apa yang diderita oleh penderita dan kadar hemoglobinnya berapa. Dengan kadar HB ibu itu 7,2 gram per desiliter, itu berada di bawah rentang normal, sehingga diindikasikan ditemukannya saat hipoksemia. Jadi hipoksemia itu adalah kadar HB di bawah rentang normal atau rendah. Nah, HB itu apa? HB itu protein yang berada di dalam sel darah merah dan juga berisi zat besi, seperti itu ibu. Dan kadar HB itu menurun sehingga ibu akan menjalani transfusi darah berjenis PRC. Sedangkan waktu transfusi yang tepat itu seperti apa? Ketika kondisi penderita itu sudah memenuhi persyaratan seperti berusia 17 sampai 60 tahun, berat badan lebih dari 45 kg, tekanan darah antara 90 sampai 90 per 60 sampai 160 per 100 mmHg, dan denyut jantungnya juga antara 50 sampai 100 kali per menit. Nah, dikarenakan kondisi ibu ini sudah memenuhi persyaratan untuk menjalani transfusi, jadi ibu bisa menjalani transfusi pada hari ini juga. Tidak perlu khawatir ibu, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa transfusi ini untuk meningkatkan kadar hemoglobin pada tubuh ibu agar normal kembali, sehingga ibu dapat menjalani operasi tersebut dan penyakitnya kan bisa terangkat, bisa cepat sembuh juga, dan ibu bisa kumpul lagi dengan keluarga ibu. Apakah ibu ingin berkumpul dengan keluarga ibu lagi? Jadi, gambaran transfusi itu nanti darah yang akan masuk ke dalam tubuh ibu itu sesuai dengan golongan darah yang ibu miliki. Jadi dari kita itu juga pemilihan golongan darah sesuai dengan golongan darah penerima. Begitu. Lalu kan nanti ini kan ibu sudah sudah diinfus tangannya. Jadi nanti tidak diganti pada jarumnya, tidak disuplasi, tapi nanti yang diganti itu cuma cairan infus digantikan oleh cairan kantong darah. Mungkin ada reaksi atau efek samping ketika darah sudah mulai masuk ke dalam tubuh. Oh ya ibu, nah efek sampingnya atau reaksi yang terjadi itu dibagi menjadi 3 macam. Ada reaksi ringan, sedang, dan berat. Nah, kalau reaksi ringan itu seperti gatal-gatal dan bercak merah pada sekitar kulit. Nah, kalau reaksi sedang itu seperti cemas, gatal, sesak nafas ringan, sakit kepala, kulit berwarna merah, kaku, demam, seperti itu. Detak jantungnya juga cepat deg-degan seperti itu bu. Nah, kalau reaksi beratnya itu nyeri pada dada, nyeri pada punggung, pastinya juga cemas, dan juga bisa juga terjadi pendarahan, sakit kepala itu juga bisa, sesak nafas itu juga bisa. Untuk reaksi berat ini biasanya terjadi pada 15 menit pertama setiap pergantian kantong. Namun untuk itu dari kami akan terus memantau kondisi ibu setiap 15 menit pertama, 1 jam kemudian, dan seterusnya, seperti itu bu. Kita memantau kondisi ibu itu karena jika nanti ada gejala atau reaksi yang mungkin timbul, kami akan segera memberhentikan transfusi tersebut dan akan memberikan obat sesuai dengan gejala atau reaksi yang timbul nantinya. Tapi tidak tutup kemungkinan untuk berhenti non-stop tidak transfusi ibu, karena ibu sangat membutuhkan darah untuk meningkatkan kadar hemoglobin ibu. Alhamdulillah ibu, kami akan melakukan yang terbaik untuk ibu. Ini kan juga demi kebaikan ibu dan agar cepat pulih juga. Memang sakit ibu, tetapi pasti segera lewat. Dan saya yakin ibu pasti bisa melewati ini semua karena keluarga ibu selalu mendukung dan memberi semangat kepada ibu. Kami juga akan selalu mendukung ibu. Mereka percaya bahwa ibu bisa melewati kondisi. Ibu harus tetap semangat. Bagus sekali ibu harus tetap semangat demi suami dan anak-anak ibu. Mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan ibu? Baik, jika belum ada, apakah ibu paham dengan apa yang telah saya jelaskan tadi? Jika sudah paham, mungkin ibu bisa menjelaskan sedikit saja mengenai apa itu transfusi darah, tujuannya dan proses singkatnya itu tidak apa-apa, atau reaksi ringan juga tidak apa-apa ibu.
Wah, benar sekali Ibu. Ibu sudah sangat paham. Ya Bu, mungkin itu saja dari saya. Nanti setelah ini saya akan kembali lagi untuk melakukan transfusi darah pada Ibu. Saya akan mengambil kantong darah terlebih dahulu. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Baik, jika belum ada, saya pamit dulu ya Ibu. Semoga kondisi Ibu tetap stabil seperti ini ya Bu, agar nanti transfusinya tidak akan tertunda. Terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Ya baik, sama-sama Ibu.